Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran Teknik Komputer dan Jaringan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, mata pelajaran TLJ, Teknologi Layanan Jaringan. Ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita pimpin berdoa, yang mimpin boleh ketua kelas pimpin berdoa. Silakan Nuryanto, boleh minta tolong dipimpin berdoa ya. Ketua kelasnya kok aku terus. Baik, teman-teman. Ketua kelasnya bukan saya, Bu. Ketua kelasnya Bu Setia. Gantian. Pertemuan hari ini, saya minta tolong Anda. Oke? Baik, teman-teman. Saya ketua kelas mengharap Bapak teman-teman untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya, Nuryanto. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Masuk semua kan? Mas Eli, Bu. Oh, Mas Eli nggak masuk. Kemarin juga nggak masuk. Kehujanan lagi katanya. Astagfirullah. Kan bisa pakai payung. Iya. Saya absen satu persatu ya kalau gitu. Jangan-jangan ada yang lain yang nggak masuk selain Mas Eli. Hasrat Rahmat, masuk nggak? Hasrat? Oh, ada suaranya? Oh ya. Kamu jangan duduk di pojok. Maju aja. Nanti kantuk loh kalau di belakang sendiri. Iya, Ya. Ibu. Terus Nuryanto, tadi ya udah ada ya. Kasih. Terus Salesman? Hadir, Ibu. Oke. Setia Ningsih? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Widya? Hadir, Bu. Yuliana? Hadir, Bu. Utuh. Oke. Yasan? Halawa? Hadir, Bu. Yosa Zay? Hadir, Bu. Ya, Zulkifli? Abdillah? Hadir, Bu. Ya, ada yang belum saya panggil. Udah semua ya? Siti, Bu. Ya? Siti. Sip? Itu sering nggak masuk, Bu. Sitinya sakit, Udah Bu. masuk ya, Sakit. makanya nggak saya panggil. Karena nggak masuk kan. Iya, betul. Bu. Kenapa? Alfa ya? Lagi, Bu. Oh ya, nanti berarti belum masuk. ketua kelas ya. Tadi siapa ketua kelasnya? Setia ya? Nanti sama saya ke BK ya, nanti kita bisa minta home visit ya. Saya minta tolong ditemani. Oke, berikutnya saya tampilkan untuk presentasi hari ini. Ya, udah muncul ya presentasi hari ini. Tadi Bu Ratri sudah absensi di jurnal. Nah, sekarang kalian absensi juga di e-learning ya. Di e-learning silakan kalian login, kemudian isi daftar hadirnya. Jangan lupa isi daftar hadir. Nah, sebelum kita mulai, berarti ada kata-kata motivasi nih buat kalian. Kata-kata hari ini adalah stop dreaming and start doing. Ya. Jadi jangan halu-halu ya. Kita stop. Go. Jadi kalau misalnya kalian tuh punya suatu keinginan atau suatu tekad baik, langsung aja lakukan. Jadi jangan dreaming terus, jangan mimpi terus, tapi langsung aja action, start doing. Caranya gimana? Dalam hati tanamkan atau kasih stopwatch ya di hatinya. Jadi 5, 4, 3, 1, go. Gitu, setiap paginya. Ya kalau misalnya siapa nih? Yaso bangun tidur gitu kan malas ya, misalnya masih rebahan aja. Jadi di style nih di hatinya tuh ada stopwatch. 5, 4, 3, 1, bangun. Jadi langsung bangun gitu ya. Jadi semangat untuk hari ini. Oke, langsung kita ke kompetensi dasar yang akan Bu Rati sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi kompetensi dasarnya tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi nanti di sini Ibu minta kalian untuk menganalisis hasil dari
topologi jaringan yang sudah kalian buat sebelumnya tentang jalur transmisi data. Sebelumnya kan kalian di pertemuan yang lalu sudah membuat topologi jaringan kan untuk jalur transmisi data. Nah, nanti dianalisis. Nanti juga akan Ibu review lagi bagaimana untuk jalur komunikasi datanya yang pertemuan yang lalu. Oke? Ini untuk kompetensi intinya bisa kalian baca di sini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya intinya hari ini tuh kita targetnya kalian bisa menganalisis ya proses komunikasi data. Jadi selama ini kan yang kita pahami data itu ada kemudian nyampe ke penerima udah gitu aja. Lalu kita tahu bagaimana sih prosesnya ya kan. Nah dari situ nanti ini harapannya kalian bisa menganalisis bagaimana tipe channelnya ya. Terus bagaimana kecepatan transmisinya, kemudian bagaimana media transmisi datanya, dan jalur transmisinya seperti apa. Kemudian setelah dianalisis, nanti kalian presentasikan, kalian jelaskan ke teman-teman kalian. Nanti ada feedback dari teman-teman kalian. Diharapkan seperti itu. Kemudian untuk LKPD-nya, di sini nanti Ibu berarti akan kasih LKPD. Jadi di sini nanti sifatnya kelompok ya. Jadi nanti kalian bentuk kelompok. Nah, untuk modelnya PBL problem based learning. Sorry, ini salah ketik berarti. Kemudian pendekatannya pakai scientific dan metodenya bisa ceramah, diskusi, demonstrasi, praktek dan presentasi. Nah, materi pokoknya tentang transmisi data dan proses pengiriman data berdasarkan 7 oscillator. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahasnya transmisi data dulu ya. Jadi, untuk proses pengiriman data yang 7 oscillator itu pertemuan berikutnya. Sekarang kita terbatas waktu, ya. Karena nanti juga ada presentasi masing-masing kelompok dari hasil analisisnya. Oke? Next, untuk referensi belajarnya bebas sebenarnya, tapi yang Bu Rati sarankan di sini ada dari Rizal, yang pengarangnya Rizal, jadi PT Bumi Aksara, bukunya seperti ini. Kemudian dari Erlangga, judulnya Teknologi Layanan Jaringan, bukunya seperti ini. Dan juga buku teknologi layanan jaringan dari Putra Nugraha, bukunya seperti ini. Kalian bisa pinjam di perpus ada, jadi nanti kalian bisa pinjam di sana. Atau kalian bisa beli di Shopee juga ada, di Gramet juga tersedia. Oke? Terus untuk yang referensi belajar dari internet bebas. Di sini berarti menyarankan dari Zainuddin simulasi komunikasi data sederhana dengan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita masuk ke inti, masuk ke pelajaran hari ini, masuk ke materi hari ini, kita review dulu ya, review dulu tentang materi sebelumnya. Oke, jadi kalau sebelumnya itu kita bahas tentang apa coba? Standar komunikasi data kan? Ya, coba ada yang bisa jawab untuk yang lalu komponen komunikasi data itu apa aja komponennya? Komponen komunikasi data. Siapa yang mau saya tunjuk atau ada yang mau angkat tangan? Komponen komunikasi data. 7 aja, Bu. Oke, boleh Nur Nuryanto. Komponen komunikasi data apa? Lupa, Bu. Komunikasi data itu kan, ini kemarin masuk apa enggak sih Nuryanto? Enggak, Bu. Masuk kan? Loh, oh enggak masuk. Walah, maaf. Saya kira kalau masuk. Oke, lanjut. Siapa yang mau jawab? Mungkin Vidya. Komponen komunikasi data. Komponen itu kan ini ya, seperti ini MOS ya. Ini komponennya apa aja di dalamnya? Saya Bu, komponen komunikasi data. Oh ya, sip. Silahkan. Ada source, sumber, kemudian ada transmitter, kemudian ada sistem transmisi, kemudian ada receiver atau penerima, kemudian ada tujuan atau destination. Jadi ada berapa? Jadi ada 5 komponennya. Bu. Oke, sip, pinter. Alhamdulillah, anak-anakku pinter, ada yang nyambung ya. Terima kasih Widya. Kemudian model transmisi data sekarang. Siapa yang mau jawab? Model transmisi data. Kalau nggak salah modelnya itu ada 2. Ya Pak. Oh ya, setiap. Pak. Untuk model transmisi data ada 2 Bu. Ada simplex dan duplex. Untuk yang simplex itu
adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja. Kalau yang duplex Ya, betul. berarti media komunikasi yang dua arah. Ya, sip. Duplex itu ada dua loh. Dijabarkan lagi apa? Ada yang tahu? Ada half sama full. Full. Ya, setengah sama full. Kayak gitu. Oke, untuk komunikasi audio video. Siapa nih yang mau jawab? Kayaknya kalau dari kata-katanya sih gampang ya. Komunikasi audio dan video. Siapa? Liliana, boleh jawab? Proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambar atau visualisasi, sekaligus pendengaran Ya. atau audio. Oke, contohnya apa kira-kira kalau audio video? TV, Bu. Contoh komunikasi. Oh iya, sip. Jadi ada suara dan juga ada videonya ya. Ya. Nah, oke, kita sebelum masuk ke materi pretest dulu ya. Dibuka e-learningnya, di situ ada link buat kerjakan pretest. Ada waktu tugas sekitar- terus, Bu. Enggak, ini nggak banyak, cuman berapa soal ya? Paling cuman 10 soal. Cuma 10 Jangan soal, nggak ada, sulit-sulit, nggak ada Bu. 10 menit. Menyiapkan Enggak, tugas, Bu. cuman 10 soal, nggak sampai 10 menit. Ayo kerjakan ya. Tadi 10 detik dari sekarang. matematika, sekarang ini. Ya kalau ngomong terus, nggak selesai-selesai Yuliana. Yuk, Dari kerjakan. tadi mata pelajaran sulit. Nanti siang ada ulangan matematika, Bu. Ya, habis ini ulangan matematika. Nanti ada istirahat buat kalian belajar. Nah, Yuk. Bu, udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Wih, Nurianto. Tinggal 2, Bu. Tutup kelas Bentar, itu, Bu. Bu. Tuh, Nurianto sudah selesai. Kalian masih loading ya? Ini nggak ada paket darah, bah? Bu, nggak bisa login, Bu. Ya? Nggak bisa login. Nggak bisa Habis login. pakai itu. Habis Coba pakai itu, sini, Bu. sini. Nggak bisa Ya, login, pakai sini. Saya datanya bantu biar login. kamu biasa. Saya bantu login. Habis pakai pre-teaching. Oh, udah, Bu. Udah siap, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Udah selesai ya pretestnya? Sudah, Bu. Oke, lanjut kita ke materi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu boleh? Boleh. Oke, Boleh, Bu. kita angkat tangannya. Kanan. Angkat tangan. Kanan. Kanan. Angkat tangan, kiri. gerakan pelan. Gerakan pelan. Pelan-pelan. Cepat, gerakan cepat. Coba saya, tolong dipegang ya. Tolong dipegang mata. Matanya mana mata? Tuh, ada yang megang pipi loh. Bu, Lagi. Gerakan lagi tangannya. Coba dipegang. Dagu. Sini. Dagu mana dagu? Itu apa Ini, Bu. itu? Saya Yosa betul. sama salesman Dia itu. salah itu, Bu. Tidak konsentrasi setia itu. Oh iya, setia juga. Gimana sini? Ini udah mikirin tugas matematika ya? Sini dulu nanti matematikanya Iya, Bu, ya. pusing, Bu. Oke. Lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi supaya kalian bisa langsung fokus di sini ya. Jadi untuk proses komunikasi data itu nanti kita akan mempelajari tentang transmisi data dan proses pengiriman data berdasarkan 7 oscillator. Nah, ini untuk materi yang kemarin ya, di mana komunikasi data itu sebenarnya pengiriman data dari server ke workstation atau sebaliknya. Jadi di sini ada sistem transmisi. Kalau yang ngurus source itu sumber, berarti adalah source system. Jadi sistem dari source-nya. Tapi kalau yang ngurus destination atau tujuan adalah destination system. Seperti itu. Jadi semuanya itu nanti dikirim melalui jaringan telepon publik. Ya, lewat bantuan modem. Gitu ya. Kemudian ya ini yang udah dijelaskan siapa tadi? Wijay ya. Untuk komponennya komunikasi data, jadi ada sumber, pengirim, sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Nah, kita lanjut ke materi hari ini, jadi tentang transmisi, di mana transmisi data itu punya tipe channel transmisi, ada 3 tipe channel transmisinya. Jadi ada tipe transmisi yang 1 arah, kemudian 2 arah, dan
dua arah serentak. Kalau tipe transmisi satu arah, one way transmission, dia cuma bisa menerima saja dan cuma bisa mengirim saja. Jadi cuma satu aja fokus tugasnya. Kalau menerima ya menerima, kalau mengirim ya mengirim. Contohnya apa kira-kira? Kalau cuma menerima tok, mengirim tok, itu apa contohnya? Contoh medianya. Ada yang tahu? Siaran TV, Apa Bu. coba? Televisi. Ya, sip. Pintar TV. Jadi seperti yang disampaikan Zulkifli tadi ya. Jadi contohnya adalah televisi, radio. Jadi dia cuma bisa kita menerima ya cuma dengar doang, nggak ada interaksinya gitu. Kalau yang kedua, transmisi dua arah, jadi bergantian ya. Either way transmission. Dia dua arah, tapi dia nggak bisa barengan gitu. Bisa sih ngirim juga bisa menerima, tapi nggak bisa untuk barengan. Kasian ya nggak bisa barengan. Contohnya apa itu kira-kira? HT. Yang bisa, ya benar seperti yang disampaikan Nurianta tadi. Jadi semacam walkie-talkie ya. Jadi dia bisa menerima toh, habis itu gantian menerima dan mengirimnya. Kalau tipe dua arah serentak atau both way transmission, dia bisa barengan. Jadi bisa ngirim, bisa nerimanya tuh bareng. Contohnya ya sama seperti kita ngomong seperti ini, bisa video call pakai telepon seperti itu. Jadi bisa ngirim juga bisa menerima, nggak usah gantian, barengan bisa. Kemudian tentang kecepatan transmisi data itu ada 3 juga. Jadi ada high speed network, ada medium speed network, sama low speed PC network. Jadi kalau high tinggi ya, kecepatannya itu meliputi 20 sampai 20 Mbps. Kalau medium antara 1 sampai 20 Mbps, kalau low di bawah 1 Mbps. Contohnya kalau high speed itu hyper channel contohnya. Kalau yang medium speed itu contohnya yang Ethernet. Ya, jadi local net, kabel net itu contoh dari medium. Kalau low speed itu contohnya Apple Macintosh, jadi Apple Talk contohnya. Itu untuk tipe transmisi sama kecepatan transmisi. Berikutnya tentang media transmisi. Ada 2 media transmisi, guide media dan unguided media. Kalau guide media itu bisa dilihat ya, maksudnya bisa ada wujudnya gitu. Jadi contohnya kabel, ya kan? Media transmisi kabel kan. Itu ada 3 gambar kabel. Nah, ada yang tahu gambar yang pertama itu kabel apa kira-kira? Kabel apa? UTP, Bu. Iya, kabel UTP, jaring ya, benar tembaga ya. Iya, benar setia. Ya. Jadi kabel UTP itu yang kedua itu apa? Kabel apa? Kabel Koaksial, Bu. koaksial ya, benar setia. Dan yang ketiga adalah fiber optik yang sekarang sudah yang kita pakai sekarang ya, sudah banyak yang teknologinya pakai FO atau fiber optik. Kalau unguided media itu nggak berwujud, jadi modelnya itu sistem gelombang. Contohnya ya tadi sistem satelit, kemudian gelombang radio, sinar laser. Nah, itu contoh dari media transmisi data yang unguided media. Nah, ini berikutnya tentang jalur transmisi data. Ada 3 jalur transmisi data. Ada unicase, multicase, broadcast. Ini yang dibuat topologinya ya, untuk dianalisis nanti untuk tugasnya. Jadi untuk unicase itu point to point. Jadi intinya 1 ke 1 gitu. Contohnya file sharing, browsing. Oh ya, silakan. Kemudian untuk point to point, jadi dia dilakukan hanya 1 alamat pengirim dan 1 alamat penerima. Itu yang unicase. Jadi point to point intinya. Kalau multicase, dia hanya mengirim dalam 1 grup aja. Ya, jadi kalau dia nggak masuk grup, ya nggak bisa dapat gitu, nggak bisa dapat kiriman. Jadi gini. Jadi dari transmisi data ke banyak titik poin, tapi dia hanya yang tergabung dalam grup. Tapi kalau broadcast, dia menyebar. Jadi semuanya dapat. Jadi metode pengiriman data
ke banyak perangkat sekaligus ya. Jadi modalnya itu point to multi point. Tuh, dari ketiga jalur ini. Oke, dari sini ada pertanyaan. Sudah jelas semua ya? Jelas, Ibu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas semuanya, langsung kita bagi kelompok aja ya untuk diskusi, untuk tugas diskusinya. Ini kelompoknya mau Bu Ratri yang bagi atau kalian sendiri yang bagi? Atau ketua kelas yang bagi? Ketua kelas lagi. Ibu Siapa yang bagi? Bu Ratri apa? aja. Ya, Bu. Ses. Bagi urut ganjil genap aja. Oh gitu, baik. Ibu saja. Ya, jadi kelompoknya ini ada kelompok pertama ya. Sebentar, kelompoknya 4. Satu kelompok 4 anak. Ya benar. Hasrat, nanti kelompok sama Mas Eli, sama Nuryanto, sama Salisman. Kemudian Setia sama Widya, terus Juliana sama Yosa. Udah enak itu Bu, enggak mau Bu, mau. Katanya Males dia, tadi Bu, yang mau kerja, tadi Bu. saya tawarkan loh, sudah saya tawarkan bentuk kelompok sendiri, katanya suruh Bu Ratri. Ya kan? Ya udah. Tapi jangan sama itu Bu, udah mau. Ya udah kalau Bu. gitu kerjakan sendiri ya, nggak usah kelompok ya Yuliana. Gimana? Mau? Kelompok meeting. Ya. Ya ada Bu, awas kamu udah kerja ya. Ya nanti kan ada pembagiannya. Nanti misal yang salesman yang presentasi, Yuliana yang memberikan apa namanya reviewnya gitu. Nanti biar yang ngomong salesman. Tuh, kalau misalnya salesman ogah-ogah. Ya, terus Zulkifli sama Ayason sama Siti ya. Siti nggak masuk ya. Sama Mas Sally. Ya udah nanti dikasih tahu Siti. Next. Sebelum kita diskusi, ini ada post test ya. Dikerjakan dulu post testnya. Post Tadi test kan berarti lagi sudah Bu. jelasin. Tadi kan berarti sudah kasih materi kan. Nah, Ini sudah pasti belum ada pulangnya lah. sudah kelenger duluan Bu. Enggak, soalnya sama dengan pretest. Ingat nggak tadi soal pretestnya? Ingat kan? Ingat sedikit Nah, sama. Di situ nanti sama soalnya. Jadi nanti kalau kalian nilainya meningkat, berarti kalian paham apa yang sudah saya jelaskan. Ya, ada di e-learning. Di bawahnya pretest. Sudah mengerjakan pretest, otomatis nanti post testnya bisa kebuka dan bisa kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Oke, Udah, terima Bu. kasih. Alhamdulillah. Ya, sekarang duduk di kelompoknya masing-masing ya untuk proses diskusi. Diskusi ini. Jadi nanti saya tunjukkan LKPD-nya. Saya jelaskan untuk tugas diskusinya nanti. Jadi kalian tadi kan sudah mempelajari tentang transmisi data. Di situ ada jalur transmisi data kan. Ada unicase, multicase, sama broadcast. Nah, dari ketiganya nanti, oh ya, saya jelaskan dulu yang unicase ya. Coba tadi berarti lupa mau kasih lihat itu topologinya. Bentar, saya share screen untuk topologinya. Jadi untuk yang unicase itu misal gini, ada router. Topologi yang sederhana aja ya dulu. Saya cuma mau menunjukkan untuk yang proses pengiriman unicase. Misal dari komputer, ada perangkatnya di komputer, kemudian ada laptop, sama printer. Dihubungkan sama kabel, kabelnya pakai otomatik aja, yang simple. Nah, di situ isinya kita kasih IP.
IP 1 tadi 192.168.1.1, yang ini 192.168.1.2 gitu ya. Terus untuk laptopnya kita kasih IP 1.3. Ini untuk printernya berarti saya kasih di fase Ethernet IP-nya 1.4. 92.168.1.4. Oke. Nah, kalau Unicast itu kan point to point ya, satu ke satu. Jadi misalnya ada pengiriman data seperti ini dari PC ke printer. Jadi dia ngirim dari PC ke printer. Ya. Nah, jadi gitu, point to point. Itu untuk yang point to point. Nah, tugas kalian nanti di LKPD ya, coba kalian desain lanjut ya. Kalian desain lanjut tentang yang multi case sama yang broadcast. Kalau berarti sudah menunjukkan di sini yang unicast, bagaimana kalian mendesain lanjut, modifikasi lagi, tapi yang multicast sama yang broadcast. Seperti itu. Bisa dipahami ya untuk tugas LKPD-nya. Siap, Bu. Bisa, Ibu. Jadi nanti di laporannya itu kalian tunjukkan dulu yang unicast yang kemarin, yang pertemuan kemarin, kalian analisis seperti apa sih unicast itu, ya, tentang kelebihannya, kekurangannya, tentang prosesnya, kemudian proses komunikasi datanya seperti apa. Kemudian multicast juga seperti itu, prosesnya seperti apa, contohnya seperti apa, kelemahan dan kelebihannya seperti apa, jadi kalian analisis. Dan yang broadcast pun juga seperti itu. Jadi ada 3 nanti, unicast, multicast, dan broadcast. Itu ya untuk tugas kelompoknya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ya, Bu. Ada Ya, Bu. pertanyaan, mungkin bisa kalian kerjakan untuk tugasnya. Kalian bisa mulai mengerjakan untuk tugasnya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini presentasi ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, untuk presentasi, coba siapa nih perwakilan kelompoknya? Perwakilan kelompoknya pertama tadi, salesman. Bisa Ayo. dijelaskan? Bisa, Ya, silakan. Ada- Salesman mau jelaskan apa dulu? Yang Pengiriman multicast apa data. yang broadcast? Pengiriman data. Oke, pengiriman data. Silakan. Oke. Pengiriman data mempunyai tujuan semua alat yang berada dalam satu jaringan. Ya. Mode pengiriman data seperti ini disebut dengan broadcast. Apabila aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contohnya IP. Yang broadcast ya berarti? Ya. Contoh IP-nya 192.168.0.255. Nah, apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Terima kasih, Ibu. Oke, bagus salesman. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Ada yang menanggapi teman-teman yang lain? Ini tadi broadcast apa multicast ya? Benar, broadcast. Broadcast, Bu. Oh, broadcast. Benar nggak kelompoknya Zulkifli? Benar. Iya, Bu. Ya apa? Benar. Broadcast apa? Broadcast, Apa Bu. multicast? Oke. Baik, kalau gitu kelompoknya kamu Zulkifli. Selanjutnya presentasi. Untuk yang broadcast versinya kelompoknya Zulkifli seperti apa?
Atau mungkin ada yang anggota kelompok lain yang mau presentasi? Yuk, silakan. Silakan kelompoknya Zulkifli. Tadi kelompoknya Zulkifli ada siapa aja ya? Saya, Bu. Oh iya, ada Widya. Silakan Widya. Iya. Jadi saya ini misalnya membuat alamat C ya Bu ya, 192.168.0.255. Jadi apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Gitu Bu. Ya, sip. Bagus sekali Widya. Terima kasih untuk kelompoknya Widya dan teman-teman tentang broadcast gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah presentasi dan sudah melakukan pembelajaran kali ini, diskusi. Dan hasil dari diskusi kalian di sini adalah excellent. Keren ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi kita ke kesimpulan ya. Kita kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertama tentang transmisi data. Ayo, siapa tadi? Transmisi data yang masih ingat-ingat apa itu transmisi Saya, data? Bu. Iya, silakan, Nurianto. Transmisi data itu apa? Komponen transmisi data dibagi menjadi 5. Terdiri dari source, transmitter, Ya. sistem transmitter, penerima, dan destination. Boleh, sip. Bagus. Selanjutnya, yang kita pelajari tadi tentang kecepatan transmisi data. Apa itu kecepatan transmisi data? Ada berapa tadi? Siapa yang menjawab? Yosa? Mana itu Yosa? Bangunin, Yosa bangunin. Ini dijelasin gue tambah tidur nih Yosa. Oke. Nggak bisa ya? Harus biarin aja. Siapa nih yang mau jawab kecepatan transmisi data? Asraf? Ada Bu. ada berapa tadi kecepatan transmisi data, masih ingat? Ada 3, Bu. Ya, pintar. Apa aja? High, medium, dan low, Bu. Kalau high berapa Mbps kecepatannya? 20 ke atas, Bu. Ya, kalau medium? Medium 1 sampai 20, Bu. Kalau yang low? 1 ke bawah, Bu. Ya, sip. Sekarang untuk media transmisi data, siapa yang menjawab? Apa itu media transmisi data? Kalau nggak salah tadi ada 2 ya. Ya, media transmisi berkabel dan nirkabel. Ya, kalau nirkabel contohnya? Apa ya Bu ya? Satelit. Ya, Satelit, gelombang. radio. Ya, bagus, Juliana. Lanjut ke jalur transmisi data. Ada 3 kan tadi yang sudah kalian diskusikan tadi barusan. Apa aja coba jalur transmisi data? Siapa yang mau jawab? Case to case. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, Sob. Dibagi 3, Bu, itunya. Dibagi 3. Yang satu uniscast, dan yang kedua multicast, dan yang ketiga broadcast. Ya, sip. Bagus. Alhamdulillah semua kalian. Berarti di sini adakah pengetahuan yang bertambah hari ini dari kalian? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi dari sini kira-kira apa aja yang bertambah dari pembelajaran hari ini, pengetahuan kalian yang bertambah dari pembelajaran hari ini? Apa coba Yuliana? Kalian mempelajari apa aja pengetahuan yang sudah bertambah? Transmisi data, Bu. Bagus. Proses cara kerja transmisi data. Adakah yang masih membingungkan kira-kira? Atau mungkin yang belum dikuasai? Paham, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sip. Jadi
Untuk berikutnya, berarti akan kasih kalian semacam evaluasi. Nanti ada soal pengayaan, di mana nanti standarnya sesuai dengan KKM kita ya. Berapa standar KKM kita? 75 ya. Tambah 75. Kemudian nanti kalau yang di bawah KKM remedi, ada soal remedi. Nah, pertemuan berikutnya nanti setelah latihan tugas, kita pelajari tentang pengiriman data yang berdasarkan 7 OSI layar. Seperti itu. Terima kasih. Dari sini cukup sekian dari Bu Ratri. Semoga apa yang disampaikan Bu Ratri ada manfaatnya dan berguna nanti setelahnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diakhiri berdoa. Silakan yang memimpin berdoa. Baik. Nurianto lagi. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan ya anakku. Terus yang belum sholat, silakan sholat dulu. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Ratri.